pemirsa, Anda kembali dalam segmen Fiskal Fokus bersama saya Krisania Sotanto. Dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di acara Kick-Off Ngabuburit Spektakuler 2026. Di sini, Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan relawan pajak untuk negeri atau Renjani untuk membantu mensosialisasikan cara pengisian SPT yang benar bagi masyarakat. Acara ini pun sudah berlangsung dari tahun ke tahun dan di tahun ini mencetak sejarah karena ada sekitar 12.000 mahasiswa yang tergabung dalam Renjani dari seluruh Indonesia. Ya, program Renjani ini merupakan wadah bagi seluruh relawan pajak yang ingin menyumbangkan tenaga dan pikirannya melalui edukasi perpajakan bagi masyarakat dengan sukarela. Program Renjani ini telah terintegrasi dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM Mandiri Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di mana piloting atau program percontohannya dilakukan terbatas pada kampus tertentu. Dengan demikian, relawan pajak tidak hanya menjadi pendamping teknis bagi wajib pajak, tetapi juga agen edukasi yang berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak di tengah masyarakat. Target dari acara Ngabuburit Spektakuler 2026 ini memang pertama memanfaatkan hari besar Ramadan, bulan Ramadan maksud saya, di mana pasti akan ada sedikit kelonggaran untuk jam kerja, sehingga kami juga harus mengantisipasi karena ada pemotongan kelonggaran jam kerja. Penyuluh-penyuluh kami harus lebih gaspol, dan tentu kalau hanya penyuluh-penyuluh kami, sementara kita mempunyai mekanisme kerjasama dengan tech center, kerjasama dengan universitas, akademisi, dan juga ada relawan pajak untuk negeri. Ini ada Bapak Ketua Pertapsi juga di sini. Ini akan sangat sayang kalau nggak kita sinergikan. Apalagi anak-anak muda ini merupakan potensial duta yang untuk memberikan kepada masyarakat pendidikan yang paling tidak basic dari perpajakan dan yang mereka juga sudah pahami. Langkah Dirjen Pajak untuk terus meningkatkan kepedulian masyarakat terkait kepatuhan pajak bukan hanya soal kerjasama dengan relawan. Direktorat Jenderal Pajak juga telah menyiagakan para penyuluh pajak yang tersedia di setiap kantor pajak untuk membantu proses pelaporan pajak masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan edukasi melalui website dan call center untuk membantu para wajib pajak dalam pelaporan maupun membayar pajak. Dan pemirsa, saat ini saya akan bertanya langsung nih pada penyuluh pajak. Kira-kira kendala apa sih yang paling sering WP alami saat kesini? Halo Mbak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Dengan Mbak? Nisa. Mbak Nisa, aku mau nanya-nanya dikit boleh ya? Silakan. Mbak, kalau misalnya WP kesini, paling sering nanyain apa sih? Nanya cara pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi, Mbak. Kasusnya apa aja tuh yang paling sering? Yang paling sering, yang pertama sekarang yang lagi happening itu cara pelaporan atas penghasilan dari cashback. Itu gimana tuh caranya? Ya, jadi rata-rata ini para karyawan dapat income tambahan, terus income-nya berupa cashback dari bank biasanya. Nah, itu pelaporannya masuknya ke dalam kategori penghasilan dalam negeri lainnya. Gitu. Jadi kalau bukti potongnya sih biasanya otomatis masuk tuh, tapi penghasilannya harus diinputkan secara manual ke bagian penghasilan itu dalam negeri lainnya. Gitu, Mbak. Lalu selain itu ada apa lagi, Mbak? Oke, yang kedua itu terkait cara pelaporan SPT tahunan untuk suami dan istri yang sama-sama bekerja, Mbak. Kemarin kan memang sempat rame di medsos ya, bahwa kalau sekarang suami istri itu wajib lapornya gabung gitu. Kalau nggak gabung nanti bahaya, kurang bayar kayak gitu. Sebenarnya Mbak, kalau dari sisi perpajakan namanya suami istri itu ya memang dianggap sebagai satu kesatuan. Artinya proses pelaporannya memang disarankan untuk menjadi satu. Lapornya satu pintu via SPT-nya si suami, seperti itu. Oke, lantas kalau misalnya pisah harta itu bagaimana? Nah, kalau pisah harta itu memang harus dilaporkannya secara
pakai mekanisme pisah harta, Mbak. Ada mekanisme tersendiri, PPh-nya dihitung secara proporsional sesuai dengan proporsi penghasilan neto masing-masing. Seperti itu, Mbak. Kira-kira untuk ngisi Cortex butuh berapa lama sih waktunya? Kalau semua datanya sudah oke sih harusnya 10-15 menit sudah selesai. Cukup singkat ya sebenarnya ya? Iya, betul. Oke, yang penting pemahamannya ya, Sudati. Betul. Oke, baik Mbak. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Siap, sama-sama Mbak. Selamat kembali bekerja Mbak. Siap, terima kasih. Iya, makasih. Pemirsa, baru saja saya mewawancarai penyuluh pajak terkait kendala apa sih yang paling sering dialami oleh wajib pajak. Dan sekarang saya ingin bertanya langsung nih ke wajib pajaknya. Halo Kak, boleh tahu namanya siapa Kak? Aku Zilpa. Kak Zilva. Iya. Ini aku lihat Kakak ke helpdesk-nya DJP. Kendala apa sih yang dihadapin? Iya, jadi kan ini penggunaan Cortex baru pertama kali ya Mbak. Aku udah nyoba di website sih, tapi untuk langkah-langkahnya masih agak bingung. Jadi aku mutusin buat kesini. Kalau Iya. boleh tahu Kakak ini orang pribadi atau perwakilan badan? Pribadi sih, iya. Oke. Lalu berarti sebelumnya sudah pernah coba dan kemudian bingung akhirnya kesini. Iya betul. Iya, karena di sini kita dijelasinnya jadi mudah dipahami sih Mbak. Jadi mungkin nextnya nanti kalau ngisi sendiri udah bisa. Luar biasa. Iya. Jadi tahun depan udah bisa. Udah bisa. Oke, Mbak, Iya. terima kasih Iya, atas waktunya. sama-sama. Iya. Pemirsa, ternyata segampang itu ya melaporkan SPT tahunan melalui Cortex. Tapi bagi pemirsa di rumah yang masih belum bisa atau masih bingung, tenang aja, bisa langsung datang ke kantor pajak yang ada di dekat rumah ataupun kantor kalian. Dan akan diajarin sampai bisa. Ingat, sampai bisa. Dan bagi yang nggak sempat ke kantor pajak, jangan khawatir. Kalian bisa klik website cortexdjp.pajak.go.id atau hubungi layanan Kring Pajak di nomor 1500200 atau menggunakan layanan live chat di situs pajak.go.id. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak membereskan administrasi perpajakan Anda. Ingat, orang bijak adalah orang yang taat pajak karena dengan bayar pajak kita berkontribusi bagi negeri. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Yosua, CNBC Indonesia Beyond Business.